Ini adalah cerita tentang pemuda yang menolong monyet tertembak pemburu lalu mendapat keajaiban besar. Mentari baru saja terbit ketika Arfan memanggul karung goni bekas dan masuk ke hutan kecil di pinggiran desanya. Di balik pepohonan yang rindang, ia menyusuri jalan setapak sempit, menghindari akar-akar pohon yang menjulur dan lumpur licin sisa hujan semalam. Seperti biasa, Arfan mencari kayu bakar untuk dijual di pasar desa. Ia sudah terbiasa hidup susah. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan saat menebang pohon, Arfan yang masih berusia 17 tahun waktu itu menjadi tulang punggung keluarga. Kini, di usia 23 tahun, hidupnya tak jauh berubah, tetap tinggal di gubuk bambu reot bersama ibunya yang sakit-sakitan. Di tengah hening hutan pagi itu, terdengar kicau burung bersahutan dan suara dedaunan bergesek tertiup angin. Arfan menunduk, mengumpulkan ranting kering sambil sesekali menengadah mencari dahan patah di atas pohon. Namun tiba-tiba, suasana yang tenang itu terusik oleh dentuman keras. Duar! Arfan langsung tiarap, jantungnya berdegup kencang. Ia bersembunyi di balik semak. Suara langkah kaki tergesa-gesa dan bisik-bisik pria terdengar dari arah utara. Arfan menajamkan pendengaran. Arahkan ke atas pohon itu, suara seorang lelaki. Cepat! Monyet putih itu mahal harganya, katanya bisa bawa hoki, ujar pria lainnya. Arfan mengintip dari celah semak. Di kejauhan, tampak 3 orang pria berpakaian lusuh dan bersenjata senapan angin. Mereka tampak mengejar sesuatu di antara pepohonan. Sekejap kemudian, dentuman kedua terdengar, diiringi jeritan hewan. Kia-aak! Seekor monyet putih jatuh dari atas pohon tinggi, menghantam dahan dan semak, lalu menggelinding hingga ke dekat tempat Arfan bersembunyi. Ia terkesiap. Monyet itu mengerang pelan, darah mengalir dari pahanya. Tubuhnya menggigil ketakutan, matanya sayu dan penuh rasa sakit. Para pemburu itu hendak mendekat, namun tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari jalan desa yang berdekatan. Mereka panik. Cepat pergi. Ada warga yang lewat. Ah, sial. Nanti kita kembali lagi. Tanpa sempat mengambil buruannya, para pemburu itu kabur ke arah barat. Arfan masih tiarap, menunggu hingga suasana benar-benar aman. Beberapa menit kemudian, ia mendekat perlahan ke arah monyet putih yang terluka. Binatang itu memandangnya lemah, namun tak menyerang. Tubuh mungilnya bergetar hebat, napasnya tersengal. Arfan menelan ludah, bingung harus berbuat apa. Kau, tidak apa-apa, bisiknya, meski ia tahu monyet itu takkan menjawab. Arfan menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang melihat. Ia kemudian membuka karung goni dan membungkus tubuh monyet itu pelan-pelan. Monyet itu meringis, tapi tidak melawan. Arfan menggendongnya di punggung. Perjalanan pulang terasa berat. Selain memikul tubuh monyet, Arfan juga harus berhati-hati agar tidak diketahui warga atau pemburu yang bisa saja kembali. Ia melintasi semak, menghindari jalan besar, dan melewati sawah-sawah yang sepi. Setibanya di rumah, ibunya, Bu Rasti, terkejut saat melihat karung yang dibawa anaknya mengeluarkan darah. Astagfirullah, itu apa, Fen? Ini monyet, Bu. Tertembak pemburu. Aku nggak tega biarin dia mati di hutan. Ibunya menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Kalau sudah kamu bawa ke sini, ya sudah. Kita rawat, tapi diam-diam saja. Jangan sampai orang desa tahu. Arfan segera membuat alas dari jerami dan kain bekas di sudut dapur. Ia membersihkan luka tembak dengan air hangat dan ramuan daun sirih yang ia rebus sendiri.
Ia juga mengoleskan minyak kelapa yang biasa dipakai ibunya untuk mengobati nyeri sendi. Malam itu, hujan turun gerimis. Di luar, suara kodok bersahutan. Di dalam gubuk, Arfan duduk bersila di samping monyet putih yang sudah tertidur kelelahan. Ia mengamati hewan itu dengan hati penuh rasa iba. Monyet itu tidak seperti yang lain. Selain warnanya yang putih bersih seperti kapas, ada semacam tanda hitam menyerupai bulan sabit di dahinya. Arfan menyentuh lembut bulu di kepalanya. Tenang aja, ya. Kamu aman di sini. Aku nggak akan biarin kamu mati. Seolah mengerti, monyet itu membuka matanya sejenak dan menatap Arfan. Tatapan itu dalam, seakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya. Bukan seperti tatapan binatang biasa. Ada kesedihan. Ada terima kasih. Dan di saat itu, Arfan tak sadar bahwa langkah kecilnya menyelamatkan seekor monyet bukan hanya perbuatan mulia, tapi awal dari sebuah perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari setelah kejadian tembak-menembak itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah-celah dinding bambu gubuk Arfan. Udara masih lembab dan tanah pekarangan depan rumah masih basah oleh gerimis malam. Di sudut dapur yang gelap, seekor monyet putih terbaring lemas di atas tikar lusuh yang diberi alas kain bekas. Luka di pahanya masih mengeluarkan darah tipis, walau sudah mulai mengering di pinggir-pinggirnya. Arfan belum tidur semalaman. Ia duduk bersila sambil terus menatap hewan itu, khawatir sewaktu-waktu monyet itu mati karena pendarahan. Sesekali, ia mengganti kompres di lukanya dengan daun sirih segar. Tak lupa ia juga mengipasi tubuh monyet itu dengan kertas bekas agar tetap hangat. Ibu Arfan, Bu Rasti, datang membawa semangkuk air hangat dan potongan kunyit. Ini, Fen. Coba oleskan campuran kunyit dan minyak kelapa ini. Biar lukanya cepat sembuh, ujarnya. Arfan tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Semoga saja dia kuat. Saat Arfan mendekatkan tangan ke tubuh monyet itu, hewan itu mengerang lirih. Ia membuka mata, menatap Arfan dalam-dalam sejenak, lalu kembali memejamkan mata. Tatapan itu, meski singkat, mengandung rasa percaya. Namanya siapa ya, Bu? Masa kita panggil dia, monyet, terus? Arfan bertanya sambil tetap sibuk mengoleskan ramuan. Ibunya mengangkat alis. Ya kamu saja yang kasih nama. Tapi jangan terlalu sayang juga. Nanti kalau dia sembuh, lepasin lagi ke hutan. Arfan menunduk. Ia sadar tak mungkin memelihara monyet di rumah, apalagi monyet yang tampaknya istimewa seperti ini. Tapi dalam hatinya, sudah ada ikatan yang tumbuh. Bagaimana kalau aku panggil dia Putih? Kata Arfan pelan. Sesuai warnanya. Tapi juga putih itu bersih, lembut, dan penuh kedamaian. Ibunya hanya mengangguk sambil kembali ke dalam, meninggalkan Arfan bersama Putih. Hari-hari berikutnya, Arfan merawat Putih sepenuh hati. Ia menyuapinya dengan pisang, papaya, dan air madu encer. Awalnya Putih menolak makan, tapi setelah beberapa hari, ia mulai membuka mulutnya dan menyambut makanan dari tangan Arfan. Keanehan mulai muncul sejak hari ketiga. Saat Arfan memandikan Putih dengan air hangat, luka tembaknya yang tadinya sangat parah tampak cepat mengering. Bahkan bulu-bulunya mulai tumbuh kembali di area yang botak karena luka. Seolah tubuhnya punya daya penyembuhan alami yang luar biasa. Namun bukan hanya itu. Di sekeliling rumah, hal-hal tak biasa mulai terjadi. Tanaman singkong yang ditanam Bu Rasti di belakang rumah tiba-tiba tumbuh subur, daunnya lebar-lebar dan segar,
padahal baru ditanam 2 minggu lalu. Sumur di samping rumah yang biasanya keruh dan hampir kering, mendadak airnya melimpah dan jernih. Ibu Arfan mulai curiga. "Fen, kamu sadar nggak? Kenapa rumah kita kayak berubah gitu?" Arfan mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku juga merasa ada yang aneh. Tapi mungkin cuma kebetulan." Bu Rasti tidak menjawab. Ia hanya menatap Putih dari kejauhan, yang saat itu sedang duduk diam di sudut dapur, memandangi langit-langit seperti sedang merenung. Suatu sore, saat Arfan sedang mencuci kaki di sumur, seorang tetangga lewat. "Fen, tumben air sumurmu jernih begini, ya? Sumur-sumur lain lagi keruh semua. Mau musim kemarau, loh," kata Pak Teguh, tetangga depan rumah. Arfan gugup. "Ah, iya, Pak. Mungkin rejeki aja." Pak Teguh mengangguk dan berlalu. Tapi Arfan tahu, jika banyak orang mulai memperhatikan keanehan ini, bisa saja masalah datang. Apalagi kalau pemburu yang menembak Putih itu kembali ke desa dan mengetahui monyet yang mereka buru kini sedang dirawat diam-diam di gubuk Arfan. Malam itu, Arfan menatap Putih lama. Ia merasa monyet itu bukan hewan biasa. Entah kenapa, Arfan sering merasa seperti Putih memahami bahasa manusia. Bahkan, kadang Putih mengangguk pelan saat Arfan berbicara. Ada kecerdasan di matanya. Bukan hanya naluri hewan, melainkan kesadaran. Arfan bertanya sambil duduk di dekatnya, "Putih, kamu bukan monyet biasa, kan?" Putih menatapnya sesaat, lalu berdiri dan meraih daun kering dari lantai, membentuknya menjadi lingkaran. Arfan terperangah. Apakah itu sebuah tanda? Keesokan harinya, Arfan memutuskan untuk mengurung Putih di dapur dan pergi ke hutan untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usulnya. Ia menyusuri jalur tempat ia pertama kali menemukan Putih. Di antara semak yang sama, ia menemukan setumpuk abu bekas api unggun dan beberapa karung bekas berlogo perdagangan satwa liar. Di salah satu pohon besar, ia juga menemukan bekas peluru dan potongan kain merah yang ia ingat dikenakan salah satu pemburu. Saat itu, Arfan menyadari bahwa pemburu itu bukan pemburu biasa. Mereka bagian dari jaringan perdagangan hewan langka. Mungkin Putih adalah target utama mereka karena alasan tertentu. Dan jika mereka tahu Putih masih hidup, mereka pasti akan kembali. Arfan pulang dengan napas terengah dan hati resah. Di gubuk, Putih masih menunggu di pojokan. Saat Arfan masuk, Putih berdiri dan menepuk dada dengan tangan mungilnya. Seolah menyambutnya kembali dengan damai. "Jangan khawatir, Putih," bisik Arfan. "Aku janji, aku akan lindungi kamu, apapun yang terjadi." Dan saat malam kembali menyelimuti langit desa, Arfan tak tahu bahwa dari balik hutan sana, mata-mata para pemburu mulai kembali mengawasi, menyadari bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Malam kembali turun di langit desa dengan langit kelabu yang meneteskan gerimis kecil. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan dari balik semak-semak, disusul nyanyian kodok sawah dari kejauhan. Sementara itu, di dalam gubuk bambu yang sederhana milik Arfan, suasana sangat berbeda. Di sudut dapur, Putih, si monyet yang tertembak, terbaring lemah di atas alas jerami yang diberi selimut dari kain batik bekas. Tubuhnya menggigil. Napasnya cepat dan tidak teratur. Luka di pahanya memang sudah ditutup dengan ramuan herbal, tapi panas badannya masih tinggi. Arfan duduk di sebelahnya dengan mata mengantuk tapi tetap terjaga. Di depannya, tungku kecil menyala redup. Di atasnya rebusan air dan daun sirih mengeluarkan uap hangat. Ia sudah menyiapkan kompres baru.
Tangannya sibuk mencelupkan kain ke air hangat dan meletakkannya di dahi Putih. Ia tahu, jika hewan ini demam tinggi semalaman, nyawanya bisa tak tertolong. "Aku tahu kamu sakit, Putih. Tapi tolong bertahan, ya," bisiknya lirih. "Aku sudah kehilangan ayah, aku nggak mau kehilangan kamu juga." Entah karena kelelahan atau kesedihan, mata Arfan mulai berkaca-kaca. Ia memandangi wajah kecil Putih yang tampak kesakitan, sesekali menggeliat, sesekali menjerit pelan. Tapi yang membuat Arfan semakin heran, monyet itu tidak pernah menunjukkan sikap liar, tidak menggigit, tidak mencakar, dan bahkan tak pernah menolak sentuhannya. Seolah hewan itu benar-benar tahu bahwa Arfan adalah penyelamatnya. Beberapa saat kemudian, Putih mengangkat tangannya pelan dan menyentuh lengan Arfan. Arfan tertegun. Sentuhan itu lembut, dan diikuti dengan tatapan yang sangat dalam. Mata Putih tampak bersinar samar dalam cahaya api. "Apakah kamu bisa mengerti aku?" tanya Arfan tanpa berharap jawaban. Putih tak menjawab, tentu saja. Tapi dia mengangguk. Sekilas, lalu kembali memejamkan mata. Arfan terkesiap. Ia mendekatkan wajahnya, menatap lekat-lekat, mencoba memahami apakah itu hanya kebetulan atau memang monyet itu benar-benar merespons. Tak lama setelah itu, Arfan bersandar di dinding bambu. Kepalanya berat karena kelelahan. Tidur tak pernah benar-benar datang di malam itu, hanya semacam kesadaran kabur yang berganti-ganti antara mimpi dan kenyataan. Dalam setengah sadarnya, Arfan seperti melihat kilatan cahaya putih muncul dari tubuh Putih. Ia melihat sekelibat bayangan hutan yang luas, pepohonan yang bisa berbicara, dan makhluk-makhluk hutan yang berdiri seperti manusia. Ada seekor monyet putih berjubah emas, berdiri di puncak pohon besar sambil mengangkat tangannya ke langit. "Terima kasih, wahai manusia," terdengar suara dalam benaknya. "Anakku telah kau selamatkan. Kau telah menapaki jalan penjaga." Arfan terbangun. Napasnya memburu. Api di tungku telah hampir padam. Ia melirik ke arah Putih. Monyet itu masih tidur, tapi kini wajahnya lebih tenang. Luka di kakinya tidak lagi berdarah, bahkan terlihat mengering lebih cepat dari biasanya. Arfan merasa dadanya hangat, bukan karena suhu, tapi seperti ada energi aneh yang mengalir dari tubuh Putih ke sekeliling ruangan. Tanpa sadar, Arfan menoleh ke jendela dapur. Di luar, cahaya bulan purnama tembus lewat celah, menyorot langsung ke arah tempat tidur Putih. Cahaya itu tampak lebih terang dari biasanya, bahkan seperti berkilau keperakan. Arfan melangkah pelan ke jendela, dan betapa terkejutnya dia melihat langit penuh awan berbentuk kera, seolah sedang melingkari rumahnya. "Apa ini mimpi?" gumam Arfan, memegang kepala. Ia menoleh ke arah Putih, mendapati monyet itu kini membuka mata, dan tersenyum. Bukan senyum lebar, tapi seperti bentuk relaksasi yang menenangkan. Kemudian, Putih duduk perlahan, memegang luka di kakinya, dan berdiri dengan satu kaki. Padahal sebelumnya ia bahkan tidak bisa bergerak. Arfan nyaris menjatuhkan panci di tangannya. Ia menatap monyet itu dengan takjub, tak percaya apa yang dilihatnya nyata. Putih berjalan pelan, mendekat ke arah Arfan, lalu menggenggam tangan Arfan dengan dua tangannya dan meletakkannya ke dadanya sendiri. Di bawah bulu putih yang lebat, Arfan merasakan detak jantung yang kuat, hangat, dan bersinar. Ya, ia merasa ada energi cahaya kecil yang mengalir dari tubuh Putih ke telapak tangannya. Sekejap kemudian, Arfan melihat luka di punggung tangannya yang sempat ia dapat dari duri kemarin sore menghilang. Kulitnya kembali mulus, seolah tak pernah terluka.
Ia menatap tangannya, lalu menatap Putih. "Apa sebenarnya kamu?" Putih kembali duduk dan memejamkan mata, seolah memberi tanda bahwa penjelasan tidak akan datang malam ini, tapi semuanya akan terungkap dalam waktu dekat. Fajar mulai menyingsing. Suara ayam jantan dari kejauhan memecah kesunyian. Sementara itu, di dalam gubuk kecil itu, Arfan duduk bersila sambil menatap Putih yang mulai tenang. Malam panjang yang ia lewati penuh keajaiban, dan diam-diam, ia tahu satu hal. Hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sudah seminggu sejak Arfan menyelamatkan Putih dari hutan. Sejak itu, suasana rumah mereka tak lagi sama. Bukan karena ketakutan, melainkan karena munculnya tanda-tanda keanehan yang perlahan mengguncang kehidupan sederhana mereka. Pagi itu, Arfan bangun lebih awal. Ia keluar rumah untuk mengambil air dari sumur. Saat menimba, ia mendapati airnya jernih berkilau, seakan dipenuhi cahaya pagi. Ia sempat mengernyit. Dulu air sumur ini keruh, apalagi di musim kering seperti sekarang. Tapi kini, jernih seperti kaca, dan terasa dingin menyegarkan di kulit. "Fen, tolong siram singkong di belakang rumah ya," panggil ibunya dari dapur. "Iya, Bu." Arfan berjalan ke kebun kecil di belakang rumah. Tapi saat sampai di sana, langkahnya langsung terhenti. Tanaman singkong yang baru ditanam 2 minggu lalu kini tumbuh setinggi dada. Daunnya lebar, hijau pekat, dan batangnya kokoh. Bahkan beberapa pohon sudah menunjukkan tanda-tanda siap panen, padahal biasanya butuh 3 bulan untuk mencapai tahap itu. Arfan menoleh ke sekeliling. Rumput liar tumbuh lebih rapi, bunga liar bermekaran di tepi pagar bambu. Bahkan lebah-lebah dan kupu-kupu tampak berputar-putar di sekitar rumah, sesuatu yang langka di musim kering. Ada yang tidak biasa. Terlalu banyak hal yang terlalu indah, dan semuanya berawal sejak Putih tinggal di rumah. Di dapur, Putih duduk tenang sambil memakan pisang yang disiapkan Arfan. Ia kini sudah bisa berjalan dengan lancar, bahkan kadang berdiri di 2 kaki sambil menunjuk-nunjuk sesuatu yang ia inginkan. "Bu, Ibu sadar nggak, akhir-akhir ini rumah kita seperti berubah?" tanya Arfan pelan sambil duduk di samping ibunya. Bu Rasti berhenti mengaduk bubur. "Kamu pikir ibu nggak merasa? Lihat singkong kita, lihat air sumur. Bahkan ayam tetangga sekarang bertelur di halaman kita. Aneh kan?" Arfan tertawa pelan. "Mungkin Putih bawa berkah." Ibunya menatap Arfan tajam. "Fen, kamu harus hati-hati. Sesuatu yang terlalu cepat berubah, kadang datang dengan harga yang mahal. Dan hewan itu bukan hewan biasa." Arfan terdiam. Kata-kata ibunya mengusik pikirannya. Keesokan harinya, saat pergi ke pasar untuk menjual kayu dan pisang, beberapa warga mulai bertanya-tanya. "Arfan, panen singkongmu cepat amat, ya?" tanya Bu Tini. "Sumurmu jernih banget, loh. Boleh minta airnya?" sambung Pak Darto. Bahkan anak-anak kecil di desa mulai memanggil Arfan dengan sebutan aneh. "Mas Arfan si penyihir pohon," seru mereka sambil tertawa. Arfan hanya tersenyum canggung, tak bisa menjawab apapun. Ia tahu, kalau ia jujur dan bilang semua itu karena seekor monyet putih, orang-orang bisa menganggapnya gila, atau yang lebih buruk, ingin mengambil Putih darinya. Malamnya, Arfan duduk bersama Putih di teras rumah. Cahaya bulan purnama menyinari wajah mereka. Putih memeluk lututnya, memandang langit dengan tenang. "Putih, kamu ini siapa sebenarnya?" bisik Arfan. Putih menoleh, lalu menunjuk ke langit malam, tepat ke arah bulan.
Kemudian ia menggambar bentuk bulan sabit di tanah dengan jari. Arfan terperangah. Tanda itu, bulan sabit di dahinya, memang selalu mengganggunya sejak awal. "Kamu berasal dari bulan?" Putih tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan tersenyum kecil. Namun, sesaat kemudian, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun bambu berderak keras, dan angin itu berputar pelan mengelilingi Putih. Arfan mundur setapak, tubuhnya merinding. Angin itu seperti hidup. Cahaya bulan menyorot langsung ke tubuh Putih, dan untuk sesaat, Arfan melihat pantulan cahaya berbentuk sosok besar di belakang Putih, sosok seekor kera dengan jubah emas. Kilatan itu hanya muncul beberapa detik. Setelah itu, angin berhenti. Semua kembali sunyi. Arfan menunduk, napasnya tercekat. Ia kini yakin sepenuhnya. Putih bukan monyet biasa. Ia adalah makhluk dari alam lain, mungkin utusan dari dunia yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, Arfan terbangun dengan perasaan gelisah. Ia mendengar suara-suara asing di kejauhan. Saat ia keluar rumah, terlihat 2 orang asing berdiri di jalan desa, berbicara dengan kepala dusun. Keduanya berpakaian mirip peneliti, tapi ada tatapan licik di mata mereka. Di tangan mereka ada foto, dan Arfan mengenali foto itu, gambar Putih yang diambil dari jauh saat ia berada di pohon. Arfan langsung mundur. Ia masuk rumah, bergegas menutup jendela dan pintu. "Putih, kita dalam bahaya," gumamnya. Ia tahu, apapun identitas Putih sebenarnya, banyak pihak akan menginginkan makhluk seperti dia. Dan tanda-tanda keanehan yang terjadi di rumahnya sudah mulai mencuri perhatian orang luar. Putih menatap Arfan tanpa berkedip, seolah memahami segalanya. Malam itu, Arfan tak bisa tidur. Ia hanya duduk di samping Putih, menatap api yang berkedip-kedip di tungku kecil. "Kalau kau benar-benar makhluk dari dunia lain, kenapa kau datang ke sini? Dan kenapa aku, yang kau datangi?" tanyanya pelan. Putih mendekat, lalu menyentuh dada Arfan, tepat di atas jantungnya, dengan tangannya. Arfan merasa ada panas hangat dan cahaya kecil yang masuk ke dalam dirinya. Saat ia menutup mata, sekelebat suara bergema di pikirannya. "Karena hatimu bersih, dan karena kau mau menolong, bahkan saat tak ada yang menyuruh." Arfan terhenyak. Ia membuka mata. Putih sudah kembali duduk di pojok dapur, tenang. Tapi kalimat itu terus bergema di kepalanya. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, Arfan merasa bahwa takdirnya bukan lagi miliknya sendiri. Malam itu, angin bertiup lebih sunyi dari biasanya. Langit tak berbintang, hanya bulan yang bersinar redup di balik awan kelabu. Di dalam gubuk Arfan, suasana begitu hening. Arfan duduk bersila di samping Putih, mencoba menenangkan pikirannya setelah kejadian-kejadian ganjil yang terus membayanginya. Sejak ia menyelamatkan Putih, hidupnya penuh perubahan tak masuk akal. Tanaman tumbuh cepat, air sumur jernih, dan bahkan luka-lukanya sembuh dalam semalam. Namun semua itu bukan sekadar keajaiban. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tersimpan di balik mata Putih. Malam itu, saat Arfan menatap mata monyet putih itu, ia merasa seolah ditarik masuk. Bukan secara fisik, tapi seperti kesadarannya berpindah. Tatapan Putih malam ini berbeda, lebih tajam, lebih dalam, seperti pintu menuju dunia lain. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya gelap. "Di mana ini?" Arfan berbisik. Ia berdiri di tengah hutan luas, tapi bukan hutan biasa.
Pepohonan di sekeliling menjulang tinggi dengan daun berwarna emas, dan udara di sekitarnya berkilauan seperti penuh partikel cahaya. Suara nyanyian burung tak dikenal terdengar dari segala arah. Di kejauhan, seekor monyet putih besar berjubah emas berdiri di puncak batu, dikelilingi cahaya. "Selamat datang, Arfan," suara itu menggema dalam hati Arfan, meski tak ada yang berbicara. Monyet berjubah itu melangkah turun, mendekat dengan penuh wibawa. "Namaku Rahmatari, Raja Hutan Cahaya. Aku datang dari alam penjaga, tempat di mana makhluk hidup berdampingan tanpa saling menyakiti." Arfan membeku. Tubuhnya gemetar, namun matanya tak bisa berpaling. "Aku tahu kamu banyak bertanya tentang putih, tentang kekuatan yang mengelilingimu. Kini kau harus tahu." Rahmatari mengangkat tangannya, dan di hadapan mereka muncul cermin cahaya yang menampilkan kejadian-kejadian dari masa lalu. Tampak seorang anak monyet putih kecil berlari-lari di tengah hutan indah, lalu dikejar manusia dengan senapan. Monyet itu ditembak dan jatuh ke dunia manusia. Namun sebelum terjatuh, ia melemparkan manik suci, sebuah cahaya kecil yang kini bersinar di dada Arfan. "Itu adalah anakku, Arfan. Kami mengirimnya ke dunia manusia untuk menjalani pertapaan. Tapi ia justru menjadi incaran manusia serakah yang ingin memanfaatkan tubuhnya untuk kekuatan duniawi. Dan aku yang menemukannya," tanya Arfan terbata. Rahmatari mengangguk. "Karena hanya orang yang berhati bersih dan berani menolong tanpa pamrih yang bisa mengaktifkan ikatan dengan kami." Arfan mulai mengerti. Semua keajaiban yang terjadi, air sumur, tumbuhan, kesembuhan, berasal dari ikatan energi suci yang ditanamkan oleh Putih, sang anak Raja Hutan Cahaya. Tapi kenapa aku? Aku hanya orang biasa. Miskin, tinggal di gubuk, tak punya apa-apa. Rahmatari tersenyum. "Karena justru orang seperti kaulah yang layak diberi karunia. Orang yang tahu rasanya lapar, tahu pentingnya air, tahu arti dari belas kasih." Tiba-tiba, langit di alam itu berguncang. Awan hitam bergulung dan suara petir menggema. "Waktuku tidak lama. Dunia manusia sedang bergolak. Orang-orang jahat sedang memburumu, Arfan. Mereka tahu Putih masih hidup. Mereka akan datang." Arfan menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Rahmatari mengulurkan tangan. Sebuah tongkat kecil berukir daun dan bulu muncul dari cahaya. Tongkat itu tampak ringan tapi memancarkan kekuatan besar. "Pegang ini. Ini bukan senjata, tapi alat penyeimbang. Kau akan bisa mendengar suara alam, menyembuhkan luka, dan melindungi hutan di sekitarmu. Tapi ingat, semua kekuatan ini hanya bisa digunakan oleh hati yang suci. Sekali kau gunakan untuk ego atau balas dendam, kekuatan ini akan lenyap." Dengan tangan gemetar, Arfan menerima tongkat itu. Seketika, tubuhnya diselimuti cahaya hangat. Hatinya terasa lapang dan tenang. Ia melihat kilasan-kilasan masa depan, warga desa tersenyum, hutan yang lebat, dan cahaya yang menyinari jalan. "Terima kasih," bisik Arfan. Rahmatari perlahan memudar. "Jaga anakku, jaga hutan, dan jaga hatimu." Arfan tersentak. Ia kembali duduk di gubuknya. Cahaya lilin di dapur masih menyala. Putih masih duduk di depannya, tapi kali ini ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum hewan, tapi seperti senyum makhluk yang tahu lebih banyak dari manusia. Di tangan Arfan, tongkat kayu kecil itu benar-benar ada. Bukan mimpi, bukan hayalan. Semua nyata.
Dan di malam itu, Arfan tahu tugas besar telah menantinya. Ia bukan lagi hanya penyelamat seekor monyet. Ia adalah penjaga cahaya, pembela hutan, dan pelindung makhluk-makhluk tak bersuara. Mentari pagi menembus celah dedaunan, menyinari wajah Arga yang masih terlelap di pelukan akar pohon beringin besar. Angin semilir menyapu daun-daun, seolah menyanyikan lagu selamat pagi. Namun yang mengejutkan, suara yang membangunkannya bukanlah burung atau suara satwa lain, melainkan bisikan. Arga, waktunya tiba. Mata Arga terbelalak. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menemukan siapapun. Hanya pohon-pohon tua yang berdiri diam. Tapi suara itu jelas terdengar, seperti berasal dari dalam kepalanya. Siapa itu? Tanya Arga, berdiri tergesa, gugup. Tapi tidak ada jawaban. Hanya desir angin dan desiran halus dari dedaunan di atas kepalanya. Arga menatap ke arah si monyet putih yang kini duduk dengan tenang menatapnya. Sorot matanya dalam, seperti menyimpan 1000 rahasia. Dan anehnya, Arga merasa monyet itu tahu segalanya. Apa ini semua mimpi? Gumam Arga. Monyet itu tiba-tiba melompat dan berjalan menuju celah hutan yang belum pernah Arga lalui. Ia menoleh sejenak, seperti menyuruh Arga mengikutinya. Tanpa ragu, Arga pun mengikuti jejak monyet itu. Mereka menembus semak, melintasi sungai kecil, dan akhirnya tiba di sebuah dataran luas yang tak pernah ia temui sebelumnya. Di sana ada pohon sangat besar, begitu besar hingga 5 orang dewasa pun tak akan mampu memeluknya. Di bawah pohon itu terdapat batu datar yang mengeluarkan sinar samar. Dan di depannya, sesosok kakek berjubah putih berdiri. "Selamat datang, Arga," ucap sang kakek tanpa membuka mulut. Suaranya menggema di dalam kepala Arga. Arga tersentak. Siapa Anda?" "Aku penjaga hutan ini. Aku bukan manusia biasa. Aku adalah bagian dari roh penjaga alam yang selama ini kau sebut sebagai dongeng." Arga melangkah mundur, ragu. Tapi kakek itu hanya tersenyum. Lalu melanjutkan, "Kau telah menyelamatkan salah satu makhluk suci kami. Monyet putih itu bukan sembarang hewan. Ia adalah utusan kami. Ia tertembak oleh manusia tamak, dan hanya manusia berhati tulus yang dapat menyelamatkannya." Arga melirik si monyet yang kini berdiri di samping kakek itu, dan membungkuk hormat padanya. "Kenapa aku?" tanya Arga pelan. "Karena kau, meski miskin dan penuh luka, tidak membiarkan kebaikan mati di hatimu. Kau berani menentang bahaya demi menyelamatkan makhluk lain tanpa pamrih." Tiba-tiba, pohon-pohon di sekeliling mereka bergoyang, dan cahaya dari batu besar menyinari Arga. Ia menutup matanya karena silau, tapi kemudian ia merasa dadanya hangat. Ketika membuka mata, ia melihat lengannya dipenuhi cahaya, seperti energi hidup yang mengalir ke seluruh tubuhnya. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Arga panik. "Mulai hari ini, kau telah dikaruniai anugerah penjaga kehidupan. Kau bisa mendengar suara alam, memahami bahasa hewan, dan menyembuhkan luka makhluk hidup. Tapi ingat, kekuatan ini bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dijaga dan digunakan demi keseimbangan." Arga gemetar. Ia tak tahu apakah ia harus senang atau takut. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ini adalah awal dari perjalanan besar. Tiba-tiba dari balik pohon, seekor rusa muncul. Salah satu kakinya pincang, berdarah. Naluri Arga langsung membawanya mendekat. Saat ia menyentuh rusa itu, tangannya bersinar, dan luka sang rusa perlahan menutup. Arga menoleh ke sang kakek.
Ini nyata. Sang kakek mengangguk. Itulah kekuatan hatimu yang kini menyatu dengan alam. Tapi kekuatan besar selalu datang bersama ujian besar pula. Seketika langit berubah mendung. Suara burung-burung sirna. Dan dari kejauhan terdengar raungan, suara gergaji mesin dan ledakan. Arga membelalak. Itu suara pembalak liar. Sang kakek mengangguk perlahan. Mereka datang lebih banyak, lebih bengis. Dan kali ini, mereka akan menghancurkan pusat kehidupan hutan. Jika pohon suci ini tumbang, semua makhluk yang bergantung padanya akan musnah. Arga menoleh pada si monyet putih yang kini memeluk kakinya, ketakutan. Untuk pertama kalinya, Arga merasa ada rasa tanggung jawab yang jauh lebih besar dari hidupnya sendiri. Apa yang harus kulakukan? Kakek penjaga hutan meletakkan tongkatnya di tangan Arga. Kau harus memimpin para penjaga, manusia dan hewan untuk menyelamatkan hutan ini. Kau telah dipilih dan tak ada jalan kembali. Dalam hati Arga bergetar hebat. Seorang pemuda biasa, miskin, tanpa keluarga, kini dihadapkan pada tugas menyelamatkan seluruh kehidupan alam. Tapi ia mengangguk. Aku akan melindungi mereka. Apapun yang terjadi. Angin pun kembali berhembus lembut. Seolah hutan berbisik, kami percaya padamu, Arga. Mentari pagi menyusup perlahan ke sela dedaunan, menimbulkan cahaya keemasan yang menyirami wajah Dion. Ia terbangun di pondok bambu kecil yang dibangun semalam dengan penuh kelelahan. Di sampingnya, si monyet kecil yang belum ia beri nama masih terlelap, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Luka di bahunya tampak mengering, dan pernapasannya sudah tak seberat malam kemarin. Dion mengusap kepala monyet itu pelan. Entah kenapa, ada getaran aneh yang muncul dalam hatinya setiap melihat mata binatang ini. Mata itu seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tak biasa. Seperti memahami. Setelah memastikan si monyet tetap nyaman, Dion pun keluar dari pondok untuk mencari buah-buahan. Di sela-sela pencarian itu, ia dikejutkan oleh suara lirih yang menyerupai bisikan. Terima kasih, manusia baik. Dion berhenti seketika. Dadanya berdegup. Ia menoleh ke belakang, namun tak ada siapa-siapa. Siapa itu? Tanyanya ragu, hampir tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Jangan takut, aku hanya meminjam suara angin. Suara itu kembali muncul, kali ini lebih jelas. Dion panik dan langsung kembali ke pondok. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Monyet kecil itu menatapnya dengan sorot mata seperti manusia. Apa? Kamu barusan? Dion tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Monyet itu mengangguk pelan, lalu berdiri, meski sedikit tertatih, dan mendekati Dion. Aku bukan monyet biasa, katanya dalam suara halus, namun kata-katanya langsung tertancap di hati Dion. Namaku Raka. Aku penjaga hutan ini. Dulu aku manusia, tapi dikutuk karena keserakahanku terhadap alam. Dion terpaku. Dunia seakan berhenti. Semua logika runtuh dalam sekejap. Aku sudah ratusan tahun dalam wujud ini. Tak satu pun manusia peduli sampai kau datang, lanjut Raka. Kebaikanmu telah membangkitkan kekuatan lama yang nyaris padam dalam diriku. Luka tembakan itu justru membukakan jalan agar jiwaku kembali bisa berbicara. Dion masih sulit mempercayai semua ini, namun sesuatu dalam hatinya tahu, ini nyata. Aku ingin membantumu, Dion. Kau memiliki hati murni. Dan aku percaya, hanya manusia seperti kaulah yang mampu menjaga hutan ini dari kehancuran.
Dion menarik napas dalam, mencoba mencerna segalanya. Tapi aku hanya anak kampung biasa. Aku bahkan tak tahu bagaimana menjaga hidupku sendiri. Raka tersenyum. Justru karena itulah. Kau yang tak mencari kekuasaan, yang menolong bukan untuk imbalan, kau yang mengerti penderitaan, itulah yang membuatmu layak. Tiba-tiba, dari semak-semak, muncul cahaya kehijauan yang berpendar indah. Raka memandang ke arah cahaya itu. Ikutlah denganku, Dion. Akan kutunjukkan sesuatu. Mereka berjalan menuju sumber cahaya itu. Di sana, Dion melihat batu besar berlumut yang menyala, seolah bernapas. Ini adalah batu kehidupan, kata Raka. Selama ratusan tahun, batu ini menjaga keseimbangan hutan. Tapi kekuatan itu makin lemah karena manusia terus merusak tanpa henti. Tapi kini, setelah kau menolongku dengan tulus, batu ini bangkit kembali. Dion berdiri di hadapan batu itu, merasakan hawa hangat menyelimuti tubuhnya. Perlahan-lahan, cahaya dari batu itu menyelimuti dirinya dan Raka. Mata Dion memerah karena tak sanggup menahan haru. Mulai sekarang, ucap Raka lirih, kau bukan lagi manusia biasa. Kau adalah penjaga cahaya hutan. Kekuatannya akan menyatu dengan niat baikmu. Tubuh Dion bergetar hebat. Pandangannya menjadi jernih, telinganya menangkap suara-suara alam dengan lebih tajam. Ia bahkan bisa mendengar suara pepohonan yang bergemerisik, seakan menyambutnya. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Gumam Dion. Kau telah terpilih, jawab Raka. Dan ini baru permulaan. Pagi itu, suara kicau burung terdengar berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan seolah berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Arman terbangun dari tidurnya di rumah panggung sederhana yang dibangun di tengah hutan, tempat dia merawat si monyet putih yang kini telah sembuh total. Namun ada yang berubah. Si monyet yang dulunya lincah kini lebih pendiam, namun sorot matanya lebih dalam, hampir seperti mata manusia yang menyimpan pemahaman luar biasa. Ia tak lagi menunjukkan perilaku khas hewan biasa. Ia bisa membuka pintu, membawa air, dan yang paling mengejutkan, memberikan isyarat menggunakan tangan dan ekspresi wajah. Arman mencoba memahami bahasa tubuh itu. Kadang monyet itu menunjuk ke arah timur, ke dalam hutan yang lebih lebat. Kadang ia melukis dengan batang kayu di tanah, gambar-gambar aneh seperti simbol matahari, air, dan sebuah pohon besar yang bercabang 5. Setelah 3 hari memperhatikan tingkah laku monyet tersebut, Arman akhirnya memutuskan untuk mengikuti kemana monyet itu menunjuk. Ia menyiapkan ransel kecil berisi makanan, air minum, dan senter, lalu memanggil, "Ayo, tunjukkan kemana kita harus pergi." Monyet itu melompat riang, lalu melesat ke dalam hutan. Perjalanan mereka tak mudah. Semak berduri menghadang, lumpur menyelimuti sepatu Arman, dan suara-suara hewan liar membuat bulu kuduknya berdiri. Namun ia tetap mengikuti langkah si monyet yang tampak tahu setiap celah dan jalan. Hingga akhirnya, mereka tiba di depan sebuah pohon besar, tinggi menjulang dengan akar yang menjuntai seperti tirai. Pohon itu berbeda dari yang lain. Cahaya matahari menyusup di antara rantingnya dan memantulkan sinar keemasan yang aneh. Monyet itu berdiri diam, lalu menatap Arman seolah meminta sesuatu. "Ini tempat apa?" tanya Arman pelan. Tiba-tiba monyet itu melompat ke akar pohon dan menekan satu bagian seperti tombol. Tanah di bawah pohon itu bergetar pelan. Perlahan, sebuah rongga terbuka dari akar pohon. Sebuah tangga spiral dari batu turun ke dalam tanah yang gelap. Arman tertegun. Hatinya berdebar kencang.
Ia menoleh pada monyet itu yang kini menatapnya serius, seolah berkata, "Percayalah." Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Arman melangkah masuk ke dalam lubang itu, menuruni tangga batu. Di dalamnya, cahaya remang dari dinding berlumut mengantarinya ke sebuah ruangan besar seperti gua. Namun ini bukan gua biasa. Dinding gua dipenuhi lukisan-lukisan kuno, gambar manusia, hewan, dan makhluk setengah manusia setengah monyet. Di tengah ruangan, ada sebuah bola batu yang bercahaya lembut mengambang di atas pilar kayu. Saat Arman menyentuh bola itu, tiba-tiba seluruh gua bergetar, dan dari dinding terpancar cahaya yang membentuk bayangan-bayangan bergerak. Bayangan itu menampilkan kejadian masa lalu, manusia dan monyet hidup berdampingan, saling melindungi, saling berbagi pengetahuan. Lalu datanglah pemburu, serakah, merusak keharmonisan itu. Para monyet sakti yang bisa bicara dan mengobati luka pun diburu dan hampir punah. Lalu muncul sosok seorang anak muda, mirip Arman, yang menyelamatkan seekor monyet putih. Monyet itu adalah penjaga rahasia alam hutan. Mata Arman membelalak. Apakah ini aku? Bayangan itu menunjukkan dirinya membawa perubahan. Hutan menjadi damai kembali, manusia dan binatang hidup berdampingan. Dan satu hal lagi, Arman melihat dirinya berbicara dengan para hewan, bahkan memerintah angin dan hujan. Ia menjadi sosok penjaga hutan, semacam raja kecil yang dicintai semua makhluk. Tiba-tiba bola batu itu terbelah, dan dari dalamnya keluar sebuah batu kristal kecil berbentuk tetes air. Monyet itu mengambilnya lalu meletakkannya di telapak tangan Arman. Sekejap, Arman merasa seluruh tubuhnya dialiri aliran hangat. Ia mendengar suara-suara di sekelilingnya, suara burung, suara serangga, suara pepohonan. Tapi yang mengejutkan, ia kini bisa memahami semuanya. "Aku bisa mendengar kalian," gumamnya. Monyet putih itu tersenyum. Bukan dengan bibir, tapi dengan matanya. Pagi itu, suara kicau burung terdengar berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan seolah berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Arman terbangun dari tidurnya di rumah panggung sederhana yang dibangun di tengah hutan, tempat dia merawat si monyet putih yang kini telah sembuh total. Namun ada yang berubah. Si monyet yang dulunya lincah kini lebih pendiam, namun sorot matanya lebih dalam, hampir seperti mata manusia yang menyimpan pemahaman luar biasa. Ia tak lagi menunjukkan perilaku khas hewan biasa. Ia bisa membuka pintu, membawa air, dan yang paling mengejutkan, memberikan isyarat menggunakan tangan dan ekspresi wajah. Arman mencoba memahami bahasa tubuh itu. Kadang monyet itu menunjuk ke arah timur, ke dalam hutan yang lebih lebat. Kadang ia melukis dengan batang kayu di tanah, gambar-gambar aneh seperti simbol matahari, air, dan sebuah pohon besar yang bercabang 5. Setelah 3 hari memperhatikan tingkah laku monyet tersebut, Arman akhirnya memutuskan untuk mengikuti kemana monyet itu menunjuk. Ia menyiapkan ransel kecil berisi makanan, air minum, dan senter, lalu memanggil, "Ayo, tunjukkan kemana kita harus pergi." Monyet itu melompat riang, lalu melesat ke dalam hutan. Perjalanan mereka tak mudah. Semak berduri menghadang, lumpur menyelimuti sepatu Arman, dan suara-suara hewan liar membuat bulu kuduknya berdiri. Namun ia tetap mengikuti langkah si monyet yang tampak tahu setiap celah dan jalan. Hingga akhirnya, mereka tiba di depan sebuah pohon besar, tinggi menjulang dengan akar yang menjuntai seperti tirai. Pohon itu berbeda dari yang lain. Cahaya matahari menyusup di antara rantingnya dan memantulkan sinar keemasan yang aneh. Monyet itu berdiri diam, lalu menatap Arman seolah meminta sesuatu. "Ini tempat apa?"
Tanya Arman pelan. Tiba-tiba monyet itu melompat ke akar pohon dan menekan satu bagian seperti tombol. Tanah di bawah pohon itu bergetar pelan. Perlahan, sebuah rongga terbuka dari akar pohon. Sebuah tangga spiral dari batu turun ke dalam tanah yang gelap. Arman tertegun. Hatinya berdebar kencang. Ia menoleh pada monyet itu yang kini menatapnya serius, seolah berkata, "Percayalah." Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Arman melangkah masuk ke dalam lubang itu, menuruni tangga batu. Di dalamnya, cahaya remang dari dinding berlumut mengantarinya ke sebuah ruangan besar seperti gua. Namun ini bukan gua biasa. Dinding gua dipenuhi lukisan-lukisan kuno, gambar manusia, hewan, dan makhluk setengah manusia setengah monyet. Di tengah ruangan, ada sebuah bola batu yang bercahaya lembut, mengambang di atas pilar kayu. Saat Arman menyentuh bola itu, tiba-tiba seluruh gua bergetar, dan dari dinding terpancar cahaya yang membentuk bayangan-bayangan bergerak. Bayangan itu menampilkan kejadian masa lalu, manusia dan monyet hidup berdampingan, saling melindungi, saling berbagi pengetahuan. Lalu datanglah pemburu, serakah, merusak keharmonisan itu. Para monyet sakti yang bisa bicara dan mengobati luka pun diburu dan hampir punah. Lalu muncul sosok seorang anak muda, mirip Arman, yang menyelamatkan seekor monyet putih. Monyet itu adalah penjaga rahasia alam hutan. Mata Arman membelalak. Apakah ini aku? Bayangan itu menunjukkan dirinya membawa perubahan. Hutan menjadi damai kembali, manusia dan binatang hidup berdampingan. Dan satu hal lagi, Arman melihat dirinya berbicara dengan para hewan, bahkan memerintah angin dan hujan. Ia menjadi sosok penjaga hutan, semacam raja kecil yang dicintai semua makhluk. Tiba-tiba bola batu itu terbelah, dan dari dalamnya keluar sebuah batu kristal kecil berbentuk tetes air. Monyet itu mengambilnya lalu meletakkannya di telapak tangan Arman. Sekejap, Arman merasa seluruh tubuhnya dialiri aliran hangat. Ia mendengar suara-suara di sekelilingnya, suara burung, suara serangga, suara pepohonan. Tapi yang mengejutkan, ia kini bisa memahami semuanya. "Aku bisa mendengar kalian," gumamnya. Monyet putih itu tersenyum. Bukan dengan bibir, tapi dengan matanya. Pagi itu, sinar matahari yang lembut menembus celah-celah dedaunan, menyinari pondok kecil tempat Bayu merawat si monyet putih. Suara alam terdengar merdu, burung berkicau, gemericik sungai kecil, dan desiran angin. Tapi Bayu tidak merasa tenang. Hatinya diliputi tanda tanya. Mimpi semalam tentang hutan terbakar, tentang sosok lelaki tua yang berkata, hutan ini punya rahasia yang harus dijaga, membuat Bayu gelisah. Monyet putih itu pun kini terlihat berbeda. Ia sudah pulih sepenuhnya. Luka tembak di lengannya nyaris tak berbekas, bulunya kembali bersih dan berkilau. Tapi yang paling mencolok, tatapan matanya jauh lebih dalam, seperti mata seorang manusia yang menyimpan cerita panjang. Bayu duduk di depan pondok, memperhatikan monyet itu yang sedang bermain di pohon. Namun tiba-tiba, monyet itu turun pelan-pelan, lalu menatap Bayu dan berbicara. "Bayu, sudah waktunya kau tahu siapa aku." Bayu tercekat. Ia mundur setapak. Apa? Kau bicara?" Suaranya bergetar. "Tenang. Aku tidak akan menyakitimu. Aku bukan sekadar monyet. Aku adalah penjaga hutan ini. Aku diberkati oleh para leluhur untuk menjaga keseimbangan alam. Tapi kekuatanku dilemahkan saat aku tertembak." Bayu tak bisa mempercayai telinganya. "Jadi selama ini, kau bukan monyet biasa?"
Si monyet mengangguk pelan. Aku disebut Raga Putih, roh penjelmaan dari penjaga hutan yang turun saat bahaya mengancam. Para pemburu belakangan ini datang membawa senjata, membunuh hewan-hewan, merusak pohon-pohon tua, dan mengusik keseimbangan. Kau adalah satu dari sedikit manusia yang berhati jernih. Bayu duduk terdiam, mencerna semua ini. Ia teringat saat menolong monyet itu, tanpa ragu, tanpa takut. Lalu, apa maksud mimpi-mimpiku? Kenapa aku sering melihat hutan terbakar? Itulah masa depan yang sedang mendekat, ujar Raga Putih. Jika tidak dicegah, para pemburu akan kembali membawa alat yang lebih besar. Mereka ingin menebang area pusat hutan yang paling sakral, tempat pohon leluhur tumbuh. Jika itu dihancurkan, kehancuran akan menyebar. Bayu menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Kau satu-satunya manusia yang masih bisa dipercaya. Kau akan mendapat karomah, kekuatan dari leluhur, tapi hanya jika kau siap menjaga dan mempertahankan hutan ini, meski nyawamu jadi taruhannya. Mata Bayu membelalak. Ia memang mencintai hutan ini, tapi mempertaruhkan nyawa? Ia terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Aku siap." Tiba-tiba, langit di atas pondok berubah redup. Angin berhembus kuat. Raga Putih mengangkat tangannya dan seekor burung elang putih meluncur dari langit, melingkari Bayu lalu hinggap di pundaknya. Seketika, tubuh Bayu terasa hangat. Penglihatannya menjadi lebih tajam, pendengarannya lebih peka, dan ia merasa bisa memahami bahasa hewan. Ini hanya sebagian kecil dari kekuatanmu, ujar Raga Putih. Kau bisa merasakan isi hati makhluk hidup, mengenali niat jahat manusia, dan menyatu dengan alam. Gunakan dengan bijak. Bayu memandang tangannya yang kini menyala lembut saat disentuh cahaya. Apa ini akan cukup untuk menghentikan mereka? Raga Putih mengangguk. Asal kau tidak menyerah. Sore itu, Bayu berjalan ke desa, ditemani oleh elang putih yang terus terbang di atasnya. Di sepanjang perjalanan, ia bisa merasakan detak jantung binatang di sekelilingnya. Ia mendengar suara tanah yang gersang karena jejak kendaraan pemburu. Ia melihat luka-luka kecil di batang pohon tua, bekas kapak dan gergaji. Di tepi desa, ia bertemu dengan Pak Leman, salah satu orang tua yang dikenal bijak. Tapi hari itu, Bayu melihat bayangan gelap mengelilingi tubuh Pak Leman. Nalurinya berbisik, Pak Leman sedang menyimpan rahasia. Bayu menghampirinya. "Pak, saya ingin bertanya, apakah benar akan ada rombongan pemburu datang lagi?" Pak Leman terkejut. "Dari mana kau tahu?" Bayu menjawab pelan, "Saya mendengar suara-suara dari hutan." Pak Leman akhirnya mengaku dengan suara berat. Beberapa orang desa bekerja sama dengan penebang liar dari kota. Mereka menjanjikan uang. Banyak yang tergiur. Termasuk saya sudah tua, Bayu. Anak saya sakit, saya butuh biaya. Bayu menunduk. Ia mengerti. Tapi ia tak bisa membiarkan kehancuran ini terjadi. "Pak, kalau hutan ini hancur, tak akan ada kehidupan yang tersisa. Tidak hanya hewan, bahkan desa ini pun akan lenyap." Pak Leman terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. "Apa yang harus saya lakukan?" "Beritahu saya di mana mereka akan mulai menebang. Biar saya hadapi mereka." Malam itu, Bayu kembali ke pondok. Ia menggambar peta lokasi yang akan menjadi sasaran pemburu. Raga Putih muncul dari balik semak bersama beberapa hewan lain, seekor harimau tua, rusa putih, dan burung hantu raksasa. "Kami akan membantumu," ujar Raga Putih.
Tapi esok pagi adalah ujian pertamamu. Mereka akan datang dengan gergaji mesin dan truk besar. Bayu mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita akan sambut mereka. Langit malam dipenuhi bintang. Tapi jauh di arah barat, awan gelap berkumpul. Badai akan datang, bukan hanya dari langit, tapi juga dari niat jahat manusia yang ingin menguasai alam. Bayu kini tak lagi sendiri. Ia punya keajaiban, kekuatan, dan yang terpenting, keberanian. Esok, perang kecil akan dimulai. Langit sore berubah kelabu. Kilat menyambar jauh di kejauhan, seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dava berdiri kaku di depan patung batu raksasa berbentuk monyet bersayap yang baru muncul dari tanah setelah pintu gua terbuka. Pijar emas yang sempat menyelimuti tubuh si monyet putih kini berpindah ke langit-langit gua, membentuk pusaran cahaya seolah langit sendiri membuka jalan. Dava, suara dalam itu terdengar lagi, kini lebih dalam, seperti keluar dari dada bumi. Tiba-tiba, monyet putih yang selama ini Dava rawat berdiri tegak, tubuhnya menjulang seperti manusia. Sorot matanya berubah lembut dan bijaksana. Ia membuka mulut, dan untuk pertama kalinya, berbicara. Kau adalah orang yang dipilih. Dava terbelalak, tak percaya. Kau bisa bicara? Monyet itu mengangguk. Bukan aku yang berbicara. Suaramu telah dibuka untuk mendengar kebenaran. Hutan ini menyimpan rahasia yang tak bisa dilihat mata manusia biasa. Dinding gua mulai bergetar. Patung batu itu mulai bergerak, membuka lorong yang dipenuhi ukiran emas dan simbol kuno yang berkilau. Dava diundang masuk. Setelah melangkah masuk, udara berubah hangat dan aroma bunga liar memenuhi ruangan. Dava melihat relief kehidupan manusia dan monyet hidup berdampingan, bahkan saling berbagi kekuatan. Di ujung lorong, terdapat sebuah altar kecil dengan kristal berbentuk hati yang berdenyut seperti jantung. Tempat ini adalah pusat keseimbangan antara manusia dan alam, kata si monyet. Selama ini hanya bisa diakses oleh mereka yang tulus hati, yang rela berkorban tanpa pamrih. Dan kaulah orang itu, Dava. Monyet putih itu bercerita. Ia dulunya adalah penjaga hutan, makhluk dari dunia roh yang menyamar menjadi hewan biasa. Ia tertembak saat mencoba mengusir pemburu yang hendak merusak keseimbangan alam. Tapi tak ada yang pernah menolongnya, sampai Dava datang. Dava terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia mengira selama ini hanya menolong hewan terluka biasa. Ternyata, ia menyentuh sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari atas. Tanah bergetar. Batu-batu runtuh dari atap gua. Para pemburu itu menemukan jalur masuk rahasia dari sisi lain gunung, teriak si monyet. Mereka akan menghancurkan semuanya. Dava harus membuat pilihan. Jika ia mengambil kristal, maka seluruh tempat ini akan tenggelam kembali ke dalam bumi, terlindung. Tapi ia akan kehilangan akses selamanya. Jika ia biarkan terbuka, para pemburu bisa menghancurkannya dan menyerap kekuatan yang tak mereka pahami. Dengan napas berat, Dava mendekat ke altar. Kalau aku ambil ini, semua keajaiban ini akan hilang dariku? Si monyet menatapnya dalam. Keajaiban sejati bukan yang bisa kau lihat, tapi yang tinggal dalam hatimu. Kau akan kehilangan tempat ini, tapi dunia akan selamat. Dava mengangguk, lalu meletakkan tangannya di atas kristal. Saat menyentuhnya, cahaya terang menyelimuti tubuhnya, seakan menyatu dengan alam. Air matanya mengalir, bukan karena kehilangan, tapi karena kelegaan luar biasa. Dalam sekejap, lorong runtuh.
langit di luar kembali cerah. Para pemburu yang tengah mencari jalan masuk terjatuh ke tanah karena gempa kecil yang membuat tanah menutup kembali. Di tempat asal gua itu, kini hanya tersisa batu-batu lumut dan suara angin. Dava terbaring di tanah, peluh membasahi tubuhnya. Monyet putih berdiri di sampingnya, tersenyum. Tugasmu belum selesai, Dava. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Dava lemah. Monyet itu menunjuk ke kejauhan, ke arah desa. Bawa pesan tentang alam, tentang kasih sayangmu yang menyelamatkan dunia. Manusia harus kembali belajar dari keikhlasan. Dava mengangguk. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Bukan karena kekuatan, bukan karena harta, tapi karena sebuah pengorbanan yang membuka mata dan hati. Mentari pagi menembus sela-sela dedaunan hutan, menyinari wajah Bagas yang duduk termenung di atas batu besar dekat sungai kecil. Di sampingnya, monyet putih yang telah lama menemaninya, kini terlihat lebih sehat dan kuat dari sebelumnya. Luka tembak di tubuh hewan itu sudah pulih sempurna, hanya menyisakan bekas samar. Namun, pagi itu berbeda. Udara terasa lebih hening, lebih berat, seakan alam menahan napas. Monyet putih itu tiba-tiba menatap Bagas dengan sorot mata yang tak biasa. Matanya bersinar lembut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu terdengarlah suara, namun bukan dari mulut siapapun. Aku bukan monyet biasa, Bagas. Bagas terkejut dan berdiri spontan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain. Tapi suara itu terdengar jelas di telinganya. Jangan takut. Aku berbicara lewat hatimu. Suara itu berasal dari monyet putih. Tidak dengan mulutnya, tapi dengan kekuatan batin, seakan masuk langsung ke dalam benaknya. Bagas tercekat. Ia melangkah mundur. Kau, siapa kau sebenarnya? Monyet itu berjalan perlahan ke arahnya, lalu duduk tepat di hadapan Bagas. Aku adalah penjaga hutan ini. Aku dikutuk menjadi hewan karena kesalahan manusia di masa lalu. Tapi kau telah membebaskanku. Bagas masih tak percaya, tapi hatinya tak bisa menyangkal. Ia ingat setiap kejadian aneh sejak pertemuannya dengan monyet ini. Burung-burung yang datang saat hujan deras, babi hutan yang menyeretnya ke tempat aman, bahkan ular besar yang bersikap ramah. Semua itu mustahil terjadi tanpa alasan. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan oleh manusia yang berhati bersih, yang menolong tanpa pamrih. Dan kau, Bagas, kau yang terpilih. Seiring monyet itu mengucapkan kalimat terakhirnya, tubuhnya mulai bercahaya. Cahaya putih keemasan mengelilinginya, membuat daun-daun berkilauan seperti permata. Bagas menutupi matanya karena cahaya itu semakin terang, hingga tak ada lagi bentuk yang bisa dilihat. Saat sinar itu mereda, yang berdiri di hadapannya bukan lagi seekor monyet, melainkan seorang lelaki tua berjubah putih dengan janggut panjang dan mata yang penuh kasih sayang. Wajahnya bijak, seperti telah hidup selama berabad-abad. Aku adalah Reswara, penjaga alam. Aku berutang nyawa padamu. Bagas terdiam, hampir tak bisa bernapas. Reswara melanjutkan, sebagai tanda terima kasih, aku akan memberimu 2 pilihan. Ia mengangkat tangan kanannya, dan muncullah sebuah gambaran kehidupan. Bagas hidup di kota besar, kaya raya, dikelilingi mobil, rumah megah, dan segala kemewahan. Lalu tangan kirinya terangkat, sebuah gambaran kehidupan yang berbeda. Bagas tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di tengah hutan, tapi sekelilingnya penuh anak-anak, hewan-hewan liar yang jinak, dan wajah-wajah penuh senyum dan ketenangan. Kau boleh memilih. Apakah kau ingin kekayaan dunia, atau kekayaan hati dan pengabdian untuk alam?
Bagas menunduk lama. Pilihan pertama tentu menggoda. Ia tahu betapa beratnya hidup miskin, dipandang rendah, dan selalu kekurangan. Tapi gambaran kedua membuat hatinya hangat. Ia melihat dirinya berguna, membawa perubahan, dan hidup berdampingan dengan alam. Aku memilih untuk mengabdi pada alam, jawab Bagas dengan suara bergetar. Reswara tersenyum. Pilihanmu bijak, Bagas. Maka, kau akan kuberi anugerah yang tak bisa dibeli dengan harta. Ia mengangkat kedua tangannya, dan seketika tubuh Bagas diselimuti sinar kehijauan yang lembut. Sekujur tubuhnya terasa hangat, matanya melihat lebih tajam, telinganya menangkap suara dari kejauhan, dan hatinya kini bisa memahami bahasa alam. Mulai hari ini, kata Reswara, kau bisa berbicara dengan hewan, membaca bahasa angin, dan memahami isi hati pohon dan bumi. Gunakan itu untuk menjaga keseimbangan alam ini. Seketika, Reswara berubah menjadi cahaya dan menghilang di langit. Hanya menyisakan udara hening dan ratusan burung yang melantunkan nyanyian seperti lagu perpisahan. Beberapa tahun kemudian, Bagas dikenal sebagai penjaga rimba. Ia tinggal di sebuah pondok kayu di tengah hutan yang dahulu menjadi tempat ia menyelamatkan monyet putih. Anak-anak dari desa sering datang untuk belajar darinya. Ia mengajarkan tentang pentingnya menjaga alam, mengenali suara burung, dan memahami perilaku hewan liar. Para pemburu yang dulu sering memburu satwa kini berbalik arah. Mereka datang untuk meminta maaf dan bahkan ikut menjaga hutan. Keajaiban demi keajaiban menyertai Bagas. Hewan-hewan liar jinak saat mendekatinya, tumbuhan tumbuh subur di sekitarnya, dan sumber air tak pernah kering. Suatu hari, pemerintah daerah datang menemuinya. Mereka ingin menjadikan kawasan hutan itu sebagai cagar alam Bagas Reswara, sebuah tempat perlindungan bagi flora dan fauna, sekaligus pusat pendidikan lingkungan. Namun Bagas menolak segala penghargaan pribadi. Aku hanya manusia biasa. Semua ini adalah anugerah alam. Jagalah dengan sepenuh hati. Dan begitulah, kisah seorang pemuda miskin yang dulu hanya berniat menolong seekor monyet, kini menjadi penjaga alam semesta, membawa perubahan besar bagi desanya dan bumi. Sebab terkadang, satu tindakan kebaikan yang kecil bisa membuka pintu keajaiban yang tak terduga. Tamat.